Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Khairatil Idawati selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam Tebu Ireng Jombang. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak Dr. Hanifuddin Magister Agama selaku penemu metode aksi pasti literasi Hanifida. Dan tak lupa salam takdim dan hormat saya kepada orang tua almarhum. Berkat jasa beliau hingga saat ini saya masih semangat belajar, masih semangat untuk kemudian terus mengupgrade diri, pengetahuan. Nah, alhamdulillah berkat teman-teman juga sekalian, atas motivasi teman-teman juga, atas semangat teman-teman, kita bersama-sama belajar di sini, sama-sama mencari ilmu metode pembelajaran abad 21 yang kiranya ini sangat penting bagi kita semuanya, apalagi untuk generasi Z saat ini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, yes. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Budiana Khalida. Saya mahasiswi pasca sarjana semester 1 tahun angkatan 2003 dari Fakultas Agama Islam Universitas Tebu Ireng Jombang. Kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi metode literasi aksi dari Hanifida. Ini bisa dilihat ya, ini adalah penemu latar belakang menemukan aksi literasi ini ya. Latar belakang adanya munculnya Hanifida ini gimana ya. Nah, ini sedikit saya akan menceritakan ini telling story penemu menghafal Asmaul Husna cepat itu bagaimana. Nah, ini penemuan ini tentunya tak lepas dan tak juga selalu melekat tokoh-tokoh pendiri daripada Hanifida, pondok pesantren di Tebu Ireng Jombang ini. Berkat Umi dan Abi, Umi Ida dan juga Abi Hanifuddin, berkat jasa beliau munculnya namanya metode aksi literasi dari Hanifida. Bagaimana sih awal munculnya pondok La Raiba Hanifida ini? Nah, awal mulanya dulu tahun berkisaran 2004, tapi sebelum itu beliaunya mungkin sudah ini ya melalang buana terkait dengan edukasi karena beliau adalah trainer. Abi sendiri adalah trainer dari awalnya dari KPI. Beliau adalah trainer quantum learning dan quantum teaching dalam bidang speed reading dan juga multi imagination. Beliau kemudian dari tahun 2004 ceritanya ini setelah Abi menjadi trainer, kemudian Umi juga dipanggil oleh Bapak Masruri selaku direktur daripada KPI ini ya. Di sini beliau juga trainer quantum learning dan quantum teaching, tapi basicnya itu pada mapping memory, multi intelijensi. Beda dengan Abi. Kalau Abi itu speed reading, kalau Umi itu adalah mapping memory. Dua-duanya memang fokusnya adalah trainer quantum learning dan quantum teaching. Khususnya untuk kecepatan atau mengasah memori. Kemudian Umi sendiri pada awal mulanya itu di kurikulum fokusnya adalah kurikulum berbasis yang diadakan di Mutiara Bunda di Riau. Kemudian beliau ketemu sama Ustadz Lukman Hakim Magister Manajemen, tapi beliau sudah almarhum untuk saat ini.
Dari situ kemudian di tanggal 7 Desember 2005, tahun 2005 inilah Abi ketemu sama Pak Misbah. eh, Beliau ini adalah dosen tafsir ya, dosen tafsir yang kemudian dia mengalami kendala untuk menghafal surat 114 surat. Nah, dari diskusi dengan Bapak Misbah ini, Abi kemudian uh, mengajak Umi untuk kemudian mengadakan training memori. Dari situ Umi terinspirasi, terdorong untuk menuliskan di tahun 2005 juga, di tanggal 8 Desember Umi menuliskan 99 Asmaul Husna beserta dengan teknik menghafalnya dan juga kode-kodenya, dan ini diuji cobakan pada dua putranya, Mas Amik dan juga Mas Aswa, dan alhamdulillah mereka ternyata super cepat. Besoknya di tanggal 9 Desember 2005 Umi matur langsung kemudian bahwasanya teknik ini sukses dengan uji coba anak-anak beliau gitu kan. Yang kemudian meluncurlah Umi ke Kutai, Tenggarong di Yunikarta. Di sana Umi menjadi trainer kembali di teknik quantum learning, yang itu kemudian di 10 Desembernya tetap di tahun 2005 Umi mempresentasikan kepada 300 peserta. Ternyata sukses latihan tersebut. Dari situ kalau diruntut berarti 7 orang pertama yang menghafal 99 Asmaul Husna ini untuk metode Hanifida adalah Mas Udin, Mas Sobirin, Mas Fendi, Mas Zainal, dan juga kedua putranya Abi dan Umi, dan Abi Hanifuddin sendiri juga turut serta mencoba menghafal teknik ini. Ternyata di Acak pun beliau juga bisa. Yang kemudian Abi Hanif membuat lagi presentasi di tanggal 16 Januari 2006. Ini kemudian dilaunchingkan, dipatenkan bahwasanya menghafal Asmaul Husna dengan metode Hanifida. Yang kemudian setelah di IKH launching dengan disaksikan 150 mahasiswa, dan juga besoknya itu Abi juga trainer kembali di Denanyar, dan waktu itu yang uji coba adalah Bunyai Lili Umi Nasria, Magister Pendidikan. Beliau adalah istrinya Bapak Halim. Nah, ternyata beliau juga salah satu terinspirasi untuk kemudian mengembangkan metode tersebut. Kalau bisa kita amati ya, bahwasanya asal usul nama daripada Hanifida sendiri muncul di tahun 2005, yang itu menerbitkan awalnya adalah Asmaul Husna di tahun tanggal 16 Agustus 2006 ya, yang kemudian diakui sebagai teknik menghafal kontemporer Al-Quran, seperti itu. Di tanggal 13 bulan Juni 2007, beliau kemudian sowan kepada Gus Mus. Waktu itu beliau cerita terkait dengan penemuan metode Hanifida dan lain sebagainya. Kemudian setelah konsultasi mendapatkan respon baik di situ. Lantas di tanggal 15 Juni 2007 Umi sama Abi WA sanjang kali Kiai Haji Mustain, yang kemudian beliau langsung mengucapkan barakallah. Nah, dari sinilah kita tahu bahwasanya perjalanan ini pun tidak mudah, karena beliau harus babat alas, istilahnya seperti itu. Dan di sini yang mentashihkan dan juga selaku motivatornya adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Usain dan juga Dr. Abdul Halim, dan juga
Haji Salahuddin Wahid. Nah, ini yang kemudian berkiprah juga Kiai Haji Mustafa yang biasa kita kenal sebagai Gusmus. Ada juga Ustadz Yusuf Mansur dan juga ada motivator Nasaruddin Umar, Magister Agama, dan juga Kiai Haji Imam Yahya. Ditambah lagi Kiai Haji Taufikul dan juga Kiai Haji Abdul Hakim. Nah, ke semua tokoh-tokoh ini ditambah lagi ini ya Gus Dur waktu itu dan juga Profesor Quraisy Shihab. Nah, di sini kemudian Umi dalam perjalanannya semakin banyak event-event. Kalau di total hampir melebihi 5.000 event dalam event-event presentasi maupun event-event pelatihan ataupun kemudian baik nasional maupun internasional dengan metode-metode yang full learning dan situasi yang dikemas dengan enjoy. Tentu metode tahfidz Hanifida ini pun menjadi sesuatu yang dicari gitu kan. Di tahun 2011 terdoronglah kemudian Umi ini untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini terinspirasi dari Profesor Nasiruddin yang saat itu Pondok Hanifidah sudah didisertasikan juga, diadakan penelitian oleh beliau, sehingga adanya tujuan daripada terbentuknya pondok ini agar tahu mana yang penting dan bukan yang hanya penting, yang penting tahu. Nah, itu motonya. Yang kemudian kalau kita runut lagi perkembangan dari tahun 2011 itu muncul adanya MTS dan juga Madrasatul Aliyah Quran dengan 6 mata pelajaran. Yang 4 itu umum, yakni bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada matematika dan juga IPA. Untuk yang mulok khusus yakni tahfidzul dan irobul Quran. Di sini Hanifidah sendiri terfokus pada optimalisasi OKA dan OKI. Jadi otak triliun dan juga untuk menciptakan generasi-generasi cendekia muda Qurani. Nah, itulah latar belakang berdirinya Pondok La Raiba Hanifidah, pencetus penghafal super cepat Asmaul Husna. Semoga kita mendapatkan barokah dari setiap apa yang kita baca, khususnya Asmaul Husna. Kurang lebihnya ketika saya mempresentasikan latar belakang Hanifidah menawi ada salah dan kurangnya, saya Diana Khalidah minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi pasti aksi.